wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sri Putri Wahyuni dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2030425. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang materi dari mata kuliah Pengantar Manajemen dari bab 2 sampai dengan bab 7. Nah, di bab kedua itu tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Nah, organisasi ini merupakan sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Nah, untuk pengertian manajemen, manajemen merupakan proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi. Nah, organisasi itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi profit. Organisasi profit ini mencakupi dengan perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, dan perusahaan multinasional. Sedangkan yang kedua yaitu organisasi non-profit atau nirlaba, yang dimana itu mencakupi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidik, dan yayasan nasional. Untuk sumber daya organisasi itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya informasi. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Dan yang keempat, sumber daya alam. Dan yang kelima, dan lain-lain. Fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning, yang dimana fungsi manajemen yang pertama adalah perancangan atau merancangkan hal yang dilakukan untuk membuat dan menerapkan rencana. Kedua adalah fungsi pengorganisasian, yang dimana kegiatan mengkoordinasi mulai dari sumber daya, tugas, hak, dan kewajiban, otoritas, dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuannya itu untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, fungsi yang ketiga yaitu adalah pengarahan. Fungsi pengarahan, nah itu sebagai pelaksanaan, yang dimana tujuannya organisasi tidak dapat terlaksana apabila fungsi ketiga ini tidak ada. Nah, perencanaan dan perorganisasian yang baik tidak akan mencapai tujuan tanpa pelaksanaan. Pelaksanaan atau actuating merupakan upaya untuk membuat anggota maju dan berusaha bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Disinilah orang manajemen berperan. Dan fungsi yang terakhir yaitu adalah fungsi pengawasan dan pengendalian. Ini merupakan peran penting untuk melihat apakah semua tugas dan kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, dengan menjalankan fungsi ini akan mengevaluasi terkait prestasi yang telah dicapai dan melakukan perbaikan jika kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Dan ada pun fungsi operasional dalam manajemen, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional atau produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke materi bab ketiga. Bab ketiga, manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh para anggotanya. Untuk menjadi seorang manajer, kita harus memperhatikan keahlian-keahlian sebagai seorang manajer. Yang pertama adalah keahlian teknis atau technical skill. Nah, yang kedua yaitu keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skill. Yang ketiga adalah keahlian konseptual atau conceptual skill. Yang keempat yaitu adalah keahlian dalam mengembangkan keputusan atau decision making skill. Yang kelima keahlian dalam mengelola waktu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah tanggung jawab sosial dan etika manajemen.
Nah, tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Etika. Etika itu adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Namun, dalam etika manajemen itu adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Kemudian materi selanjutnya perencanaan dan strategi manajemen atau perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan itu proses penerapan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sedangkan sasaran suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik, pencapaian yang dapat diukur. Dan arti penting sasaran dan rencana, yaitu sasaran memberikan arah, memfokuskan usaha kita, memberi pedoman rencana dan keputusan kita, serta mengevaluasikan kemajuan kita dengan yang kita capai. Maksudnya mengevaluasikan kemajuan yang kita capai. Sedangkan arti penting perencanaan adalah manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif, bahkan mereka tidak mempunyai ide yang jelas tentang apa yang perlu mereka organisasikan. Itu mendirikan dan memperbarui organisasi. Materi yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 5 proses manajemen dalam sumber daya manusia. Yang pertama, Human Resource Planning, merencanakan kebutuhan dan memanfaatkan SDM bagi perusahaan. Yang kedua, Personal Procurement, yang itu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga, Personal Development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, Personal Maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya memberikan insentif, menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan memberi penghargaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Personal Utilization, Personal Utilization, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi.